Halo, selamat datang di channel CEO Daily. Pada kali ini kita akan membahas mengenai 3 CEO ini kalau berdagang bisa jadi cuan dan juga jadi orang kaya. Tapi sebelum mulai di videonya, jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Selain itu juga jangan di skip dulu videonya karena di akhir video nanti ada info yang akan mengagetkan kalian semua. Sebagian orang masih beranggapan bahwasannya bekerja haruslah di kantor dengan pakaian yang rapi dan juga pergi pagi pulang sore. Padahal rezeki yang datang juga bisa datang dari jalan lain, salah satunya dengan berdagang ataupun berbisnis. Jika berhasil, bisnis yang dijalani bahkan bisa menghasilkan uang yang lebih besar dibandingkan bekerja. Bisnisnya itu bisa diterima konsumen dengan baik yang akhirnya keuntungannya itu besar pun bisa diraih. Menurut astrologi Cina, ada beberapa orang yang memang lebih cocok berdagang dibandingkan bekerja kantoran. Bahkan mereka yang berdagang ini diramalkan akan lebih mudah meraih kekayaan karena punya naluri bisnis yang tidak bisa disepelekan. Terdapat 3 CEO yang secara karakter cenderung sulit bekerja di bawah tekanan dan juga perintah orang lain sehingga lebih cocok berbisnis. Ide-ide bisnis mereka pun sangatlah cemerlang sehingga dapat segera memajukan usahanya dengan sangat cepat. Berdasarkan watak dan juga peruntungannya, berikut ini ada 3 CEO yang lebih suka cocok jadi pedagang dibandingkan pekerja kantoran. Yang pertama ada CEO Kuda. CEO Kuda dikenal sebagai sosok yang jago membaca peluang bisnis di sekitarnya, bahkan ide-ide yang disampaikannya itu out of the box ataupun jarang dipikirkan oleh orang lain. Mereka yang memilih bekerja dengan berdagang ataupun dapat sukses ke depannya, bisnis mereka berkembang sementara omset yang diraihnya itu pun bernilai fantastis. Sifatnya yang tekun dan juga kerja keras dalam berusaha membuat bisnisnya berjalan dengan lancar dengan berbagai inovasi-inovasi menarik bernilai tinggi. Mereka rela bekerja lembur dan juga mengurangi jam tidur demi memajukan usaha yang tengah dikembangkannya. Yang kedua ada CEO Tikus. Ide-ide yang terlintas di pikiran CEO Tikus memang bukan ide sembarangan. Mereka selalu punya hal unik untuk membuat usahanya paling beda di antara yang lain. Jiwa pebisnis handal pada CEO ini membuatnya mahir membaca peluang dan juga selalu punya inovasi untuk memajukan usahanya. Di balik kemampuannya itu, CEO Tikus punya kelemahan yang terkadang menghambat usahanya. Dan kelemahan tersebut adalah cepat bosan. Saat dilanda kebosanan, bisnis yang dijalankannya itu bisa sangatlah berdampak. Omset bahkan bisa menurun. Karena hal ini ada baiknya CEO Tikus memilih bisnis jangka pendek yang sifatnya itu musiman. Dan yang ketiga, CEO Ular. CEO Ular termasuk di antara CEO dengan naluri bisnis yang luar biasa. Mereka juga punya kelebihan luar biasa yang bikin para pebisnis ini sangatlah iri terhadapnya. Kelebihan itu adalah mampu membuat peluang meski sebenarnya peluang itu sudah tertutup rapat. Pemilik CEO Ular seakan-akan mampu memberikan inovasi dan juga solusi agar peluang yang tertutup itu bisa terbuka lebar dan juga bisa dikembangkan dengan hasil yang fantastis. Dan saking jiwa pebisnis melekat kepadanya, CEO Ular bahkan bisa memikirkan ide-ide bisnis saat tengah berlibur. Selain itu, CEO Ular juga dikenal sebagai negosiator handal. Kemitraan bisnis bukan suatu hal yang sulit untuk digapai dan mereka juga mudah untuk mendapatkan relasi dan juga seringkali mendapatkan untung besar dari kemampuan negosiasinya tersebut. Dan itulah pembahasan mengenai 3 CEO yang kalau berdagang bisa cuan dan jadi kaya raya. Bagaimana, apakah ada CEO kalian yang masuk di dalamnya? Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Juga jangan lupa buat tinggalkan komentarnya di bawah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Tentu saja dengan sopan pastinya.